Halo, saya Jardika Eka. Saya pengajar gitar klasik di kelas meja seni. Di video tutorial kali ini, saya akan membahas tentang petikan apoyando. Di dalam permainan gitar klasik, ada dua jenis petikan. Yang pertama adalah petikan bersandar, atau dikenal juga dengan apoyando. Yang kedua adalah petikan tidak bersandar, atau dikenal dengan tirando. Di video kali ini, kita membahas lebih lanjut tentang petikan apoyando. Petikan apoyando atau petikan bersandar itu kita lakukan dengan memetik senar ke arah dalam, dan jari kita akan mendarat di senar berikutnya setelah memetik senar. Petikan apoyando ini memiliki karakter yang kuat, tebal, penuh. Ini karena ketika kita menekan senar ke arah dalam, senar bergetar secara maksimal ke arah dalam bodi, dan dia menghasilkan bunyi yang kuat, yang jauh lebih kuat dari petikan tirando. Teknik apoyando ini biasanya digunakan ketika ada nada yang butuh penekanan, perlu kita tonjolkan, misalnya seperti melodi. Dan ketika kita bermain melodi, daripada kita bermain dengan petikan tirando yang mana bunyinya lebih tipis, kita lebih baik mainkan dengan apoyando yang bunyinya lebih kuat dan lebih tebal. Terdengar bedanya kan apoyando dan tirando? Untuk posisi petikan, ketika kita memetik apoyando, otot yang bergerak adalah dari ruas besar jari kita. Kita memposisikan jari tidak tegak lurus dengan senar, tapi sedikit kita angkat supaya kita bisa mengarah ke arah dalam. Dan ketika selesai memetik, kita akan mendarat di senar berikutnya. Untuk gerakan memetik, untuk kita mendapatkan hasil petikan yang ideal, kita bisa bagi teknik petikan ini menjadi 3 tahap. Yang pertama, kita taruh tangan kita di atas senar. Kita letakkan tangan kita di posisi yang ideal di ujung jari. Kalau kita beri tekanan yang kita berikan ini akan mempengaruhi volume suara. Semakin dalam kita menekan, semakin kuat volume yang dihasilkan. Kita tekan. Step yang ketiga adalah lepas. Sentuh, tekan, lepas. Sentuh, tekan, lepas. Perlu diingat juga, setelah kita memetik, setelah jari kita bersandar, kita harus segera melemaskan jari kita. Petik, relax, petik, relax, petik, relax. Jadi kita bisa selalu berada di posisi siap untuk bermain. Teknik yang saya jelaskan tadi itu disebut teknik planting, di mana kita menyentuh senar, kita menekan, lalu kita melepas. Itu adalah rangkaian dari teknik planting. Ketika sudah mahir melakukan teknik tersebut, seharusnya kita melakukan teknik tersebut dalam seketika. 3 step itu kita lakukan seketika. Jadi ketika kita bermain bergantian, jari I dan jari M, kita tidak akan mendapatkan jeda di antara dua bunyi. Saya akan berbagi sedikit tips latihan dan contoh pola latihan untuk teknik apoyando. Untuk petikan dasar, kita bisa berlatih dengan jari I dan M. Petikan jari I dan M ini kita analogikan seperti berjalan. Jangan posisikan jari jauh satu dan lainnya. Posisikan jari dekat satu dan lainnya seperti kita berjalan. Kita petik, kita mainkan 4 not per senar. Naik ke senar 2, senar 3,
latihan dasar untuk kita mempelajari teknik apoyando. Di sini kita berlatih untuk memetik secara bergantian. Kedua, kita berlatih untuk merasakan perbedaan setiap senar. Karena sensasi memetik di setiap senar itu bakal terasa berbeda. Yang perlu diingat juga posisi jempol ketika kita memetik. Ketika jempol kita tidak melakukan apa-apa, ketika tidak ada nada yang berbunyi di senar atas atau senar bass, kita bisa menaruh jempol kita sebagai tumpuan. Hanya ketika kita di senar 5, kita mengangkat jempol kita. Ketika kita metik senar 4, sebisa mungkin jempol selalu menyediakan tumpuan untuk jari kita. Untuk lanjutan dari latihan ini bisa kita kembangkan dari tadinya 4 not per senar, bisa kita kurangi jadi 3 not per senar. Ketika kita memainkan 3 not per senar, kita mendapat tantangan untuk berpindah dengan jari yang berbeda-beda. Jari I dan jari M akan berpindah secara bergantian antara senar. Jari M naik, jari I, jari M, jari I, M. Oke. Dan seterusnya, untuk kita bisa kurangi lagi jadi 2 not per senar. Yang terakhir bisa kita mainkan hanya 1 not per senar. Latihan 1 not per senar ini sangat efektif untuk kita belajar menghafal jarak antara senar dan mengantisipasi untuk pola perpindahan yang selalu bergantian antara jari I dan M. Sahabat meja seni di rumah, jangan lupa tetap semangat berlatih. Saya Jardika Eka. Kita bertemu lagi di video-video tutorial berikutnya. Sampai jumpa.